Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis dan melaporkan unjuk kerja keuangan. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dias Amalia Dwi Rahayu, NIM 092. Yang kedua Nabila Ivanda, NIM 093. Yang ketiga Indah Khairunisa, NIM 106. Dan yang keempat Fiza Hasna, NIM 116. Yang pertama, A. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan perangkat khusus yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, kinerja aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang pertama, yaitu berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit. Lalu yang kedua, untuk membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan. Yang ketiga, mengidentifikasikan sumber daya ekonomi atau aset, klaim atas sumber daya tersebut, nama lainnya yaitu kewajiban, serta perubahan pada sumber daya dan klaim tersebut. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia menurut PSAK 1 dalam Martani tahun 2012, laporan keuangan terdiri dari 5 jenis, antara lain yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Lalu yang kedua terdapat laporan laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif terdiri dari dua bagian besar, yaitu laba bersih yang secara tradisional merupakan laporan laba rugi atau nama lainnya yaitu income statement. Income statement merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode, yaitu laba rugi neto saat pendapatan atau nama lainnya beban melebihi beban. Menurut Munawir tahun 2010, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang simetris tentang penghasilan, beban, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Lalu yang ketiga terdapat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama tahun periode dan menunjukkan detail perusahaan yang terjadi seperti setoran modal atau perolehan laba neto. Lalu yang keempat terdapat laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memperlihatkan arus kas masuk dan penggunaan arus kas perusahaan yang terpusat pada 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Lalu yang terakhir terdapat catatan atas laporan keuangan, yaitu merupakan pengungkapan atau disclosure, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. B. Analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan menurut Munawir yaitu adalah analisis yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan atau tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungan terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan juga dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan. Dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil. C. Macam-macam perhitungan analisis varians di dalam laporan keuangan. Sebelum menganalisis perhitungan varians, terdapat kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians meliputi ide-ide berikut ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu biaya, harga jual, dan yang terakhir yaitu volume penjualan dan produksi. Lalu yang kedua terdapat
merinci varian laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat fokus pada dampak laba variasi dalam setiap faktor penyebab. Lalu yang keempat, terdapat mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Selanjutnya, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis berlapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Lalu menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Analisis varians terdiri dari yang pertama, varian pendapatan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produk dan hasil dari lini produk kemudian diagresikan untuk menghitung total varians. Varian yang positif adalah menguntungkan, karena hal ini tersebut mengidentifikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan dan varians yang negatif adalah tidak menguntungkan. Yang kedua ada varians harga penjualan. Varian ini dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Yang ketiga ada varians bauran dan volume. Seringkali varians bauran dan volume tidak dipisahkan. Persamaan untuk gabungan dari varian bauran adalah volume aktual dikurangi volume yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians bauran diperoleh dari total volume penjualan aktual dikali proporsi yang dianggarkan dikurangi volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Varians volume dapat dihitung dengan total volume penjualan aktual dikali persentase yang dianggarkan dikurangi penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Yang keempat, penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Yang kelima ada varians beban. Varians beban terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan varians antara biaya tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Yang keenam ada varians dalam praktik. Varians dalam praktik terdiri dari dua, yaitu periode waktu dari perbandingan dan fokus pada margin kotor. Periode waktu dari perbandingan untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan temporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang. Dan oleh karena itu tidak perlu terlalu diperhatikan oleh manajemen. Di pihak lain, hal tersebut mungkin menyembunyikan timbulnya faktor penting yang tidak bersifat temporer. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Di banyak perusahaan, perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. D. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas
aktivitas aktual dan terdiri atas 3 jenis diantaranya. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dipersiapkan dan dikoordinasikan secara hati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran didapatkan secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Yang kedua ada standar historis. Ini merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya. Standar jenis ini memiliki dua kelemahan yang serius, yaitu kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Dan kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima. Yang ketiga, standar eksternal. Merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat, tanggung jawab lain, atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Bila kondisi-kondisi dari kedua pusat tanggung jawab tersebut adalah serupa, maka perbandingan semacam itu dapat dihasilkan dasar yang bisa diterima untuk mengevaluasi kinerja. Keterbatasan standar. Varians antara kinerja aktual dan standar adalah bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Walaupun sangat mudah untuk mengacu pada varians yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, kata-kata ini mengimplikasikan bahwa standar adalah ukuran yang andal mengenai bagaimana kinerja yang seharusnya. Bahkan biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya dalam situasi tersebut. Situasi ini dapat karena salah satu atau kedua alasan. Yang pertama, standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua, walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada waktu itu. Sistem biaya penuh atau full cost system. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh atau full cost system, baik biaya overhead variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di persediaan dan bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika saldo persediaan turun selama periode tersebut, lebih banyak biaya overhead tetap yang dilepaskan ke harga pokok penjualan dibandingkan dengan jumlah aktual yang terjadi dalam periode tersebut. Selanjutnya, jumlah rincian varians. Pendapatan dianalisis pada beberapa tingkatan. Pertama secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians, volume, dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Selanjutnya, biaya teknik dan biaya diskresioner. Varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Sebaliknya, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih rendah. Slide selanjutnya, keterbatasan analisis selisih varians. Walaupun analisis varians adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama, bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Keterbatasan kedua, untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan, teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Teknik-teknik ini umumnya disebut sebagai pengendalian mutu secara statistik. Keterbatasan terakhir,
bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Selanjutnya ada informasi lain. Di samping menerima laporan selisih terhadap anggaran dan data sesungguhnya, manajer unit usaha tertentu juga menerima informasi dari sumber lainnya. Antara lain, yang pertama terdapat variabel kunci. Sebelumnya sudah dibahas pentingnya penentuan dan pelaporan variabel kunci tertentu yang memerlukan tindakan segera. Variabel-variabel ini merupakan indikator penting atas kesuksesan perusahaan. Yang terpenting adalah informasi atas variabel kunci harus menjadi perhatian utama manajer unit usaha. Yang kedua terdapat tujuan non-keuangan. Di samping tujuan keuangan yang harus dicapai, maka tujuan non-keuangan perlu juga dicapai, karena perlu untuk menganalisis kinerja sebagai tambahan informasi pada anggaran laba. Yang ketiga yaitu informasi informal. Manajer memperoleh informasi bisa dari komunikasi dengan orang lain, memo, rapat, dan sumber informasi lainnya. Kepentingan relatif informasi informal dibandingkan dengan laporan formal yang telah diuraikan berdasarkan dengan yang diinginkan oleh manajer. Yang terakhir, tindakan manajemen. Bagaimana juga keseimbangan antara informasi formal dan informal. Prinsip yang terpenting adalah laporan laba. K. Aspek perilaku pada penilaian prestasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengawasan ketat. Pengawasan ketat didasarkan atas filosofi bahwa manajer bawahan bekerja secara efektif jika mereka hanya ditargetkan untuk jangka pendek. Dan manajer puncak bisa membantu bawahan dalam mengatasi masalah harian, sehingga manajer bawahan bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik jika dibantu oleh atasannya. Yang kedua, pengawasan longgar. Pengawasan longgar didasarkan pada filosofi manajemen yang diilustrasikan dengan pernyataan saya menyewa dan saya membiarkannya untuk melakukan pekerjaan sendiri. Dengan pengawasan longgar, anggaran tersebut pada dasarnya merupakan alat pencernaan dan komunikasi. Setiap tahun anggaran disusun diuji oleh manajer puncak, disesuaikan di mana perlu disetujui setiap bulannya atau kuartalan. Hasil sebenarnya dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan yang terjadi dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya L. Pengaruh perilaku pengawasan ketat dan longgar. Sistem pengawasan ketat mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, pengawasan ketat cenderung mencegah manajer untuk bersikap tidak efisien ataupun membuang-buang waktu. Yang kedua, tekanan yang konsisten memotivasi manajer untuk mencari jalan yang lebih baik untuk menjalankan operasional perusahaan seperti saat ini. Di samping keuntungan ada kelemahan pengawasan ketat. Yang pertama, manajer lebih memfokuskan pada tindakan jangka pendek pada kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, untuk memenuhi laba jangka pendek, manajer unit usaha tidak melakukan tindakan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Yang ketiga, kegunaan laba yang dianggarkan sebagai tujuan yang akan dicapai bisa mengubah komunikasi antara manajer unit usaha dan manajer puncak. Jika manajer unit usaha dievaluasi atas dasar anggaran laba, maka ia akan membuat target yang kira-kira mudah dicapai saja. Yang keempat, pengawasan ketat akan mendorong manajer untuk memanipulasi data. Selanjutnya M. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengawasan ketat dan longgar. Kemampuan unit usaha untuk menciptakan pencapaian laba yang seimbang yang memungkinkan tercapainya tujuan akan tergantung pada satu, besarnya keleluasan bagi manajer unit usaha untuk melakukan uji coba. Yang kedua, tingkat di mana variabel kinerja secara kritis bisa dipengaruhi oleh manajer unit usaha. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang melekat pada operasional perusahaan. Yang keempat, ada rentang waktu mempengaruhi keputusan manajer yang dibuatnya. Kesimpulan, manajer unit usaha melaporkan kinerja yang telah dilakukannya ke manajer puncak. Pelaporan ini dilakukan secara teratur. Isi laporan ini berupa perbandingan pendapat dan biasanya
sesungguhnya anggaran yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dan diberikan penjelasan terperinci, laporan yang diterima manajer puncak diteliti dan dianalisis. Di samping itu juga memperhatikan kebenaran laporan yang disampaikan. Pelaporan dalam hal ini juga akan menentukan tingkat kompensasi yang akan diberikan kepada manajer pusat pertanggungjawaban yang bersangkutan. Terima kasih.